Kenalkan, nama saya Safira Firdaus Nurhadian, NPM 120, grup C tutor 18, dan pada hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginjeksi secara intramuskular, intradermal, dan juga subkutan. Pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu medication record dari pasien tersebut. Lalu kita melihat obat apa yang nantinya akan diberikan. Lalu setelah itu kita mengecek kembali obat apa yang akan diberikan. Lalu setelah itu kita bisa mereview informasi tentang obat yang akan diberikan. Lalu setelah itu kita bisa mencari informasi tentang pasien termasuk berat badannya. Sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu setelah mencuci tangan, saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama kita membutuhkan syringe dengan berbagai ukuran 1, 3, dan 5 cc. Lalu yang kedua kita membutuhkan obatnya. Lalu selanjutnya kita membutuhkan needle dengan berbagai ukuran disesuaikan. Lalu kita juga membutuhkan hansaplast, vial apabila obatnya berada dalam vial, ampul apabila obatnya berada dalam ampul, dan juga wadah. Lalu kita membutuhkan alcohol pad, sarung tangan, dan juga ayam sebagai pengganti pasien. Saya menggunakan bagian dadanya. Lalu setelah itu kita baca dulu di record pasiennya obat apa yang akan diberikan. Lalu kita ambil obat yang akan diberikan. Lalu kita baca apakah obat tersebut sudah sama dengan yang ada di record untuk pasiennya. Lalu kita cek lagi untuk kedua kalinya apakah ini masih bisa digunakan, alias melihat expire date-nya. Lalu setelah itu kita juga melihat bagaimana cara injeksinya, apakah intramuskular, subkutan, ataupun intradermal, seperti itu. Lalu apabila sudah cocok semuanya, kita juga sudah mengetahui jenis injeksi apa yang akan digunakan nantinya, kita harus menghitung dosis obat dengan cara kita harus mengetahui terlebih dahulu berat badan dari pasien tersebut, lalu nanti dikalikan dengan dosis yang ada, seperti itu. Pertama-tama kita akan mengambil dosis obatnya dari vial terlebih dahulu. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus membersihkan bagian atasnya terlebih dahulu. Apabila ada aluminium, diangkat atau dicopot menggunakan pinset terlebih dahulu. Namun ini tidak menggunakan aluminium, sehingga langsung saja dibersihkan dengan alcohol pads. Kita bersihkan. Sudah dibersihkan, kita diamkan dan tunggu kering. Lalu sambil menunggu, kita buka dulu terlebih dahulu syringe-nya. Lalu sehabis itu kita buka bagian tutupnya dengan menggunakan satu tangan seperti ini. Lalu sehabis itu kita bisa memasukkan ke dalam sini, ditusuk saja. Lalu kita angkat dan pastikan bagian ujungnya itu terkena maksudnya terendam air. Lalu kita bisa tarik sesuai dengan dosis yang ada. Saya menggunakan syringe yang ukuran 33. Lalu jika sudah, bisa ditarik. Lalu jangan lupa untuk segera menutupnya karena syringe ini adalah steril. Lalu setelah itu kita bisa mengetuk-ketuknya. Usahakan tidak ada oksigen yang berada di sini. Jadi kita bisa memencetnya terlebih dahulu agar memastikan bahwa oksigennya tidak di dalam. Lalu kita bisa mengetuk-ketuknya seperti ini. Lalu sehabis itu saya akan memasukkan juga pada dua syringe yang lain untuk masing-masing injeksi.
Lalu setelah diisi semua, kita bisa mengganti bagian jarumnya dengan cara diputar. Sebelum itu kita harus memastikan bahwa tidak ada udara di bagian sini, lalu kita putar, lalu kita ganti dengan needle yang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya apabila mengambil dosisnya dari ampul seperti ini, pertama-tama kita harus mengambil alkohol pad terlebih dahulu, lalu kita bersihkan bagian necknya. Bagian necknya adalah di bagian yang mengerucut. Kita bersihkan. Lalu setelah itu ada bagian titik di sini. Di bagian titik di sini merupakan jempol kita. Lalu kita menariknya dengan keluar. Seperti itu. Dengan menggunakan bantuan kasar. Lalu setelah itu hasilnya akan seperti ini. Namun saya tidak pas di sini. Kalau seharusnya yang benar adalah di bagian necknya itu terpotongnya dengan rapi. Lalu setelah itu kita bisa membuka dengan setangan terlebih dahulu. Lalu kita balik dengan menggunakan tangan dominan. Lalu sehabis itu kita masukkan dan kita ambil sesuai dengan dosis yang ada. Lalu setelah itu bisa dibalikkan dan selesai. Lalu jangan lupa untuk menutupnya dengan satu tangan. Seperti ini. Lalu saya juga akan melakukan pada kedua ini. Seperti ini. Lalu nanti jika sudah selesai, kita bisa mengganti bagian needle-nya dengan masing-masing needle yang ada. Dengan cara seperti ini, kita putar. Lalu setelah itu kita buang ke sampah medis. Lalu setelah itu kita bisa menggantinya dengan cara masukkan lalu memutarnya. Dan jangan lupa tadi setelah memasukkan dari ampul, kita juga harus mengetuk-ngetukkan terlebih dahulu. Dan juga kita harus menginjeksikan untuk memastikan tidak ada udara di dalamnya. Kita buka dulu untuk needle-nya. Kita buka dengan cara diputar, lalu kita buang sampah medis, lalu kita masukkan dengan cara diputar kembali. Lalu kita juga harus memastikan lagi bahwa tidak ada udara yang ada. Begitu pula dengan satu lagi. Seperti ini hasilnya. Lalu kita taruh. Dan jangan lupa untuk menaruh alkohol pad dan hand sanitizer jika dibutuhkan, dan juga taruh di sini. Lalu setelah itu kita bisa mulai untuk menanyakan pada pasien terlebih dahulu. Lalu jangan lupa kita harus bilang ke pasien untuk inform consent, dan juga kita harus memastikan bahwa identitasnya sama dengan yang ada pada record pasien. Yang pertama, kita harus menanyakan terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Safira. Di sini saya sebagai mahasiswi kedokteran Universitas Pajajaran yang akan melakukan tindakan suntik pada Ibu. Boleh tahu nama Ibu dan tanggal lahir Ibu?
Lalu setelah pasien memberitahukan nama dan juga tanggal lahirnya, kita harus mencocokkan terlebih dahulu pada data yang ada. Lalu setelah itu kita bisa melakukan info consent seperti ini. Baik Ibu, pada hari ini saya akan melakukan tindakan suntik yang akan dilakukan pada bokong Ibu. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, namun saya akan usahakan dengan sebaik mungkin. Jangan khawatir, privasi Ibu akan saya jaga. Apakah Ibu bersedia? Lalu jika pasien bersedia, bisa dilakukan atau dilanjuti dengan tindakan selanjutnya. Lalu sebelumnya kita juga harus memastikan kembali di vial ataupun di ampul yang tadi, apakah dosisnya sudah pas atau belum, apakah cara injeksinya sudah kita pahami atau belum. Agar tidak terjadi kesalahan, maka kita harus mengeceknya sebanyak 3 kali. Seperti itu. Lalu yang pertama-tama yang akan saya lakukan adalah injeksi intradermal. Jadi yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita harus menyiapkan alkohol pad terlebih dahulu. Lalu kita buka. Lalu kita usapkan kepada kulit. Saya menggunakan ayam sebagai modelnya. Kita usapkan terlebih dahulu dari dalam dengan cara memutar keluar. Lalu setelah itu kita siapkan terlebih dahulu. Lalu kita buka dengan menggunakan satu tangan. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa tidak ada udara di dalamnya dengan cara mengetuk-ketuknya. Dan juga kita mengeluarkan, kalau misalnya sedikit cairan yang keluar berarti sudah tidak ada udara di dalamnya lagi. Lalu setelah itu kita bisa memasukkan, biasanya untuk intradermal ini itu dilakukan pada bagian forearm, bagian sini. Dengan kemiringan atau derajat 10-15 derajat dengan cara seperti ini. Tidak usah dimasukkan semuanya, hanya ujungnya saja. Lalu kita tekan, lalu kita tarik, dan hasilnya akan ada bula seperti vesikula, seperti bula. Jika berhasil, saya seperti ini. Lalu setelah diinjeksikan, kita bisa memakai alkohol untuk membersihkannya. Lalu memakaikannya plester apabila diperlukan. Lalu setelah itu kita bisa memasangkan kembali. Lalu kita buang ke tempat sampah medis. Lalu selanjutnya yang kedua itu merupakan injeksi subkutan, di mana injeksi subkutan ini lokasinya biasanya berada di forearm ataupun di thigh dengan kemiringan 45 derajat. Untuk perlakuan khususnya, sebelum diinjeksikan atau sebelum ditekan, itu harus ditarik kembali untuk mengetahui apakah itu benar-benar di subkutan atau itu sudah masuk ke aliran darah gitu. Jadi apabila ditarik tidak ada darah yang masuk, berarti itu sudah benar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka alkohol swab. Dari dalam keluar dengan cara memutar. Lalu sambil menunggu kering, kita membuka ini terlebih dahulu dengan menggunakan satu tangan. Lalu kita pastikan di dalamnya tidak ada bubble dengan cara mengetuk-ngetuknya ataupun menekannya keluar. Apabila ada air yang keluar, berarti atau cairan yang keluar, berarti itu sudah benar, tidak ada bubble di dalamnya. Lalu untuk subkutan yang pertama dicubit seperti ini. Lalu setelah dicubit seperti ini, kita bisa memasukkan 45 derajat. Saya seperti ini.
Lalu setelah itu kita bisa fiksasikan. Lalu kita tarik terlebih dahulu aspirasi. Nah, apabila tidak ada darah, berarti kita bisa melanjutkan dengan cara mendorongnya. Lalu setelah itu kita bisa mengangkatnya. Dan jangan lupa untuk menutup terlebih dahulu. Lalu kita buang ke tempat sampah medis. Lalu setelah diinjeksikan, kita bisa memakai alkohol untuk membersihkannya. Lalu memakaikannya plester apabila diperlukan. Lalu yang ketiga, terdapat injeksi intramuskular. Untuk posisi intramuskular itu salah satunya berada di bokong. Anggap saja ini bokong, dua bokong, dua sisi kanan, satu sisi kanan dan satu sisi kiri. Untuk satu sisi bokong itu dibagi menjadi empat bagian terlebih dahulu, sisi kiri dan sisi kanan. Untuk injeksinya itu di bagian sisi yang ini dan juga di bagian sisi yang ini. Di bagian sisi yang ini dan juga di bagian sisi yang ini. Mungkin salah satu saja. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita siapkan terlebih dahulu alkohol padnya. Kita ambil, lalu kita bersihkan dengan cara memutar. Lalu sehabis itu kita siapkan. Lalu sambil menunggu kering, kita buka terlebih dahulu. Lalu kita pastikan bahwa di dalam tidak ada bubble. Apabila sudah terkeluar cairan seperti tadi, maka selanjutnya kita bisa melanjutkan. Untuk lokasinya itu ada di bokong tadi. Lalu untuk derajatnya itu adalah 90 derajat alias tegak lurus seperti ini. Lalu kita juga harus mengecek apakah ada aliran darah atau tidak. Lalu kita tarik dengan cepat. Lalu setelah itu kita bisa memasukkannya kembali. Lalu kita buang ke tempat sampah medis. Lalu kita beri alkohol kembali dengan cara ditekan-tekan. Lalu setelah itu kita bisa memakaikan Hansaplast apabila diperlukan. Seperti ini. Lalu setelah itu kita harus menunggu pasien selama 15 menit untuk mengecek apakah ada reaksi alergi atau anaphylactic shock gitu. Lalu apabila tidak ada reaksi, kita bisa membuka terlebih dahulu dengan cara gloves to gloves, lalu dengan cara hand to hand, lalu dibuang ke tempat sampel biasa. Lalu setelah itu kita bisa mencuci tangan kita. Selanjutnya kita akan melakukan proses dokumentasi, di mana proses dokumentasi ini berisikan yang pertama tanggal dan waktu ketika kita menginjeksikan, lalu dosis dan tipe injeksinya kita tulis, lalu pasien responnya seperti apa. Apabila ada reaksi alergi atau anafilaktik itu bisa ditulis, namun apabila tidak ada tidak usah ditulis, tulisnya tidak ada. Lalu setelah itu kita menuliskan nama kita dan juga tanda tangan kita sebagai operator atau orang yang menyuntikkan atau orang yang memberikan injeksi kepada pasien. Setelah itu selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.